Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Miss Rosi sudah ada di Museum Peta, tepatnya di ruang Jenderal Sudirman. Yuk kita lihat ada apa aja sih di sini. Ini adalah situasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Teman-teman, kalian masih ingat kapan Indonesia merdeka? 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka. Setelah proklamasi atau kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, situasi Indonesia belum stabil. Saat itu Indonesia masih bergejolak, terutama antara rakyat dan tentara asing. 3 bulan setelah kemerdekaan, atau tepatnya 10 November 1945, terjadi pertempuran besar yang dikenal juga sebagai Pertempuran Surabaya. Pertempuran di Surabaya dilatar belakangi oleh kedatangan pasukan sekutu. Pasukan sekutu itu ialah pasukan Inggris atau tentara Inggris yang tergabung dalam NIKA atau tentara Belanda. Pada 25 Oktober 1945, pasukan sekutu dipimpin oleh Brigadir Jenderal A.W. Malabi langsung masuk ke kota-kota Surabaya dan mendirikan pos-pos pertahanan. Kedatangan pasukan sekutu awalnya untuk mengamankan tawanan perang, melucuti senjata Jepang, atau menjaga ketertiban di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya Surabaya. Namun, pasukan sekutu yang kebanyakan pasukan Inggris ini menyimpang. Pasukan sekutu menyebarkan pamflet atau pengumuman yang isinya agar masyarakat menyerahkan senjata yang dimilikinya. Namun, masyarakat Surabaya menolak. Pasukan sekutu melakukan penyerangan di kota Surabaya dan pejuang Indonesia tidak gentar, malah bersemangat berjuang. Dimulai dengan pertempuran Surabaya inilah akhirnya pertempuran-pertempuran di daerah lain pun memanas. Seperti di daerah Bogor yang dikenal dengan pahlawan bernama T.B. Muslihat yang gugur pada tanggal 25 Desember 1945 berusia 19 tahun. Pak, untuk gedung ini sendiri ada kaitankah apa kaitannya dengan peristiwa 10 November? Oh iya dong, jelas. Secara estafet dimanapun pergerakan-pergerakan di beberapa daerah, ya kan. Ya, 10 November itu ada harus ingat, ya 10 November itu kita berhadapan dengan Inggris, bukan dengan Belanda dan itu ya, bukan Belanda dengan Jepang, karena kita saat itu sudah merdeka kan. Misi Inggris itu ke sini ya untuk memulangkan tentara Jepang dan tentara Belanda, karena kita sudah memproklamirkan proklamasi itu kan. Mereka untuk dipulangkan karena Belanda sendiri sudah kalah oleh Jepang ya di sini, terus juga Jepang sendiri sudah kalah setelah sekutu kan. Nah, Nagasaki dan Hiroshima di bom atom itu kan. Nah, jadi di suatu kesempatan itulah kita memproklamirkan kemerdekaan itu ya 1945. Kalau pendaratan saat itu pertempuran 10 November di Surabaya itu secara serentak semua itu untuk menghadapi tentara Inggris. Ya misinya sebetulnya untuk memulangkan, bukan untuk menjadi, tapi ada ketimpangan. Kenapa terjadi clash, pertempuran dan lainnya? Ya itu tidak sesuai dengan misinya. Akhirnya kita jadi bertempur juga dengan Inggris. Ya, salah satunya beliau juga ini Kapten Muslihat kan wafatnya juga waktu pertempuran dengan Inggris, yaitu di Taman Topi itu. Generasi sekarang itu harus menjadi generasi yang mereka gitu ya.
generasi forever, harus jadi generasi yang berkesinambungan, berkelanjutan. Artinya walaupun adik belum lahir, teteh belum lahir di saat Sumpah Pemuda, proklamasi habis ya, belum lahir kan? belum. Tapi bila mana, nah inilah pentingnya, ini arti sejarah, makanya masih padat ya, arti sejarah. Walaupun AB belum lahir saja, kalau mendalami, menghayati, mengamalkan, seolah-olah ada sudah Ada lahir, di masa itu. sudah lahir di masa itu, ya kan? Jadi ada pun nanti punya anak, punya cucu ya, estafetkan maksudnya. Jadi menjadi generasi forever. Ya. Nah, jadi alhamdulillah kita ya bisa merasakan walaupun di saat itu kita belum lahir, seolah-olah kita udah lahir ratusan tahun, ribuan tahun dan lain. Ya, bila mana kita mempelajari arti daripada sejarah itu umum, ada sejarah umum, sejarah itu ya, dan juga dulu.